Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke yang lebih jauh, ini kan alamat kemarin ini menyesuaikan dengan nama Elementor tempo hari gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita Ya, pengen membuat atau mengatur ini supaya alamatnya bukan begini nih. Misalnya saya ya buat betul. nanti nopen.menarakom.com/landing page 1 misalnya. Kemudian yang lain landing Ya, page 2 atau saya buat /home misalnya begitu. Nah, maka coba masuk dulu ke laman ya, masuk ke page. Masuk ya, dulu ke page. page, kemudian lihat tulisan yang kemarin sudah kita buat. Kemarin kan sudah kita buat itu namanya Elementor masih bawaannya ya. Bawaannya masih Elementor. Atau kemarin dikasih nama apa? Kalau punyamu apa namanya kemarin? Web design, Pak. Nah, ini kan kalau kita lihat di punya saya kemarin namanya kelola sosial media ini ya. Dan kalau kita Ya, lihat di menu ini, tombol view itu, ini alamat lengkapnya menarakom.com/elementor strip 331. Dan itu kan ya, seharusnya bukan begitu gitu ya. Artinya misalnya ini mau saya ya, rubah menjadi jogja.menarakom.com landing page 1. Maka caranya silahkan ya, klik quick edit dulu. Quick edit. Nah, ya, kemudian ada seluknya itu. Nah, seluknya silahkan dirubah. Misalnya menjadi landing 1. Sehingga nanti supaya lebih mudah aja ngaksesnya gitu. Nggak perlu menghafal ya. kode-kode. LDP. Landing 1, kemudian di-update. Oke, jika sudah diupdate, sekarang silahkan diedit with Elementor. Maksudnya untuk kembali ke halaman editor Elementornya. Oke, ini adalah tampilannya. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana kalau ketika kita punya tombol ya. Ketika kita punya tombol yang ternyata harus mengarah ke dalam WA misalnya ya. Berarti kan kita menggunakan salah satu eh, tombol ya, ada komen ya namanya ya. Apa? Button ya? Button ya. Ya, button. Iya. Oke, button itu kan untuk tombolnya. Ya, sebentar tak masukkan dulu ininya. Saya buatkan. Nah, berarti kan saya harus masuk ke dalam elemen yang namanya ada button di yang memang khusus untuk WordPress ya. Oh, khusus untuk WhatsApp ya. Bisa button atau bisa juga yang lain barangkali. Kalau di Pro itu ada apa saja tuh? Pro itu button collection bisa sih. Atau di sini kita pergunakan yang button aja ya, yang lebih mudah. Button, masukkan ke situ, ke tengah. Oke. Kemudian yang di sini berarti adalah tulisannya. Misalnya cek ke WA. Kemudian ikonnya. Icon juga ada ya, sudah ada ya. Tinggal memilih saja. Ya. WhatsApp. Oke. Selanjutnya
warnanya juga bisa kita rubah sih sebenarnya. Warna itu untuk warnanya ada di bagian style. Intinya sama, semua bagian apapun, semua elemen apapun, kalau style itu untuk perubahan warna gitu ya. Termasuk juga dengan warna-warna background. Misalnya mau saya rubah menjadi warna merah. Ya. Nah, kemudian bagaimana supaya tombol ini bisa kita pakai, ya, bisa kita pakai supaya nanti bisa langsung masuk ke halaman WA kita. Landing 1 tadi ya. Nah, maka caranya adalah di bagian sini, di bagian URL-nya, Yep. bagian URL dari WA ini, yang di sini, silahkan diketikkan begini. HTTPS. Kemudian double slash wa.me itu bisa dipakai. Jadi saya contohkan saja deh dari yang tadi halaman landing page-nya tadi. Bisa pakai wa.me, bisa juga pakai API, ya, API WhatsApp. Bisa kita pergunakan dua-duanya. Pilih salah satu. Kita lihat dulu kodenya. Nah, untuk masuk ke halaman WA kita, itu caranya adalah kita pergunakan https api.whatsapp.com. Ya, berarti di sini api.whatsapp.com, ya, api.whatsapp.com, kemudian /send phone. /send phone. Nah, nanti tak ini kan, saya kopikan nanti. Nah, tak munculkan di ini aja nih, tak munculkan di PowerPoint aja. WA apa? Sorry, atau tak munculkan di ini ya, di chat itu ya, chat Zoom, lihat di bagian situ. Kalau bisa di WA apa? Di Zoom kan di HP nggak bisa copy. Zoom-nya di HP ya? Oke. Ya. Nah, itu dia. Oke, di WA apa? ya. WA-nya. Nah, itu dia ya. Jadi https kemudian /api.whatsapp.com send phone. Ini di saya itu karena Indonesia kan 62. Nanti kalau di sana Ya. pakai kodenya apa silahkan. Kemudian dan teks ini maksudnya adalah teks yang akan dimunculkan nantinya. Kemudian persen 20 itu maksudnya untuk spasi. Jadi coba digunakan. Oke. Jadi kalau saya pakai harus diganti itu yang nomor ya? Ya, nomor dan juga teksnya. Teksnya. Nomor dan teksnya yang dirubah. Intinya persen 20 itu adalah spasinya sebagai pengganti spasi.
Biasanya kalau di saya teksnya menjadi halo menara persen 20, kemudian saya persen 20 mau kursus gitu. Yang bawah itu tulisannya yang halo teknisi saya mau sales komputer saya. Yes, betul. Ya, betul, Pak. Sudah, Pak, sudah dimasukin. Nanti supaya nanti bisa ketika diklik tidak menutupi halaman website kita, klik dulu di bagian link option di samping kanannya ini. Ya. Yang ini ya. Klik kemudian pilih open in new tab, open in new window. Di save, ya sudah. Saya buka puasa dulu ya, sebentar ya. Ya. Oke, coba dicek ya kalau sudah berhasil atau enggak masuk ke WA. Sudah, Pak, sudah berhasil. Nah, dan Yang punya Bapak yang
Action sekarang itu sama ya, foto kan kok dibuat 3 kolom juga kan? Betul, betul. Saya buatnya di 3 kolom. Nah, Terus yang jadi taruh buton di tengah itu gimana ya? Ditarik lagi atau yang mana button di tengah? yang di bagian yang bisnis paket ekonomi? Bentar. Yang ini. Iya Pak, yang Nah, mau yang ini tuh. kalau ini pakainya yang price, Mas. Jadi nanti pakainya begini. Nah, misalnya saya buat lagi ya. Saya buat section Ya, lagi. Berarti kalau ini itu kan 3 kolom ya. 3 kolom, berarti ya. saya buat lagi 3 kolom. Saya buatkan 3 kolom lagi di bagian bawah. Nah, dia elemennya itu dia ada di Pro. Ya, ada di Pro, kemudian namanya price table. Jadi tabel harga. Kita klik di sana, masukkan ke salah satu. Hanya di situ. Yang price table. Nah, itu kan price table lah. Jadi price Ya, table itu untuk harganya. Pengaturannya bagaimana? Ini aja ada di bagian sini. Misalnya kalau saya pengen membuat yang seperti ini kan ada paket bisnis misalnya. Paket bisnis berarti yang di sininya paket bisnis. ganti tulisannya. Ya. Kemudian untuk keterangan yang ini description bisa diisi boleh tidak, kalau dikosongkan ya kosongkan. Kemudian pricing itu adalah harga yang muncul di sini. Kalau mau pakai dolar, dolar. Kalau misalnya ada rupiah, coba dicari ada nggak rupiah. Ini kan di saya nggak ada nih rupiahnya. Jadi mungkin bisa Ya, menggunakan simbol yang lain, ada custom gitu ya, bisa kita cek di situ RP. Nah, ada juga. Nah, kemudian yang price-nya barulah dia angkanya. Misalnya angkanya berapa di situ. 1 juta berarti kan 1000. Dan yang dimunculkan di situ kalau untuk di bagian atas itu harus pakai titik. Sehingga kalau saya pengen memunculkan 500.000 berarti 500 ya, 500 titik 000 berarti. Jadi 000-nya nanti di atas. ya, nol-nolnya di atas. Kalau Periodnya terkantuk titik per nih. bulan. Iya, betul. Nah, kemudian fiturnya di situ. Fiturnya itu berarti yang bawahnya itu ada list itemnya itu ya. Nah, ini pun juga mengenai list item ini berarti berkenaan juga dengan
proses yang format kemarin tuh di bagian apa itu kan ada beberapa listnya ya, pengaturannya sama persis. Jadi ikonnya bisa kita rubah misalnya. Nah, misalnya fitur 1. Nah, mengenai warnanya pun juga bisa kita sesuaikan. Misalnya header nanti mau saya ganti dengan warna yang lain. Nah, kemudian intinya kalau konten itu kan berarti untuk kontennya dulu ya, teks-teksnya ya. Ya. Misalnya kalau tombol-tombolnya berarti kan tinggal kita tentukan. Misalnya pilih. Nah, kalau ribbon ini untuk tandanya. Untuk tanda Yang yang ribbon, oh. tanda yang dikasih miring itu. Style misalnya silakan ditentukan kalau misalnya mau dirubah warnanya, background mau saya rubah misalnya menjadi warna, headernya mau saya pakai warna merah misalnya. Nah, itu juga di setiap warna itu, Mas, ada normal, ada hover ya. Ya. Ada normal, ada hover. Hover itu maksudnya ini, efek pada saat disorot. Misalnya nih, Mas, saya pengen memunculkan efek ketika tombol pilih ini saya sorot misalnya. Berarti saya pilih fokus ke button, kemudian di situ ada hover. Ya. Ada hover, misalnya nanti pada saat saya sorot warnanya berubah, misalnya background color-nya ya. Berubah menjadi warna orange misalnya. Nah, jadi nanti ketika saya sorot, nah dia berubah begitu. Nah, bisa juga. Untuk warna butongnya ganti di mana warna butong pilih itu? Di ini, style.
footer. Hmm. Ada style footer. Bisa juga dikasih animasi di situ. Misalnya mau dikasih animasi pada saat disorot, nanti akan keterangannya seperti apa misalnya. Ya, sudah bisa, Pak. Sudah. Sip. Misalnya kalau background, itu kan tadi background yang kita terapkan terhadap apa itu namanya, ke dalam objeknya ya, ke dalam elemennya. Nah, kita juga bisa menambahkan warna terhadap background di kolomnya. Nah, jadi kolom-kolom ini bisa kita kasih background. Ya. Misalnya nih saya kasih warna backgroundnya, saya gunakan warna kuning misalnya begini. Nah, supaya apa? Nanti supaya ada efek misalnya Mas, lihat nih. Supaya ada efek nanti ngelengkung begini ya. Ada efek lengkungannya. Ya. Kan ada lengkungannya nih. Ya. Sebenarnya tidak harus di situ sih. Bisa juga sebenarnya di dalam ininya pun, di dalam elemen masing-masing di sini misalnya. Untuk di bagian ini, di bagian atas itu kan header ya. Bagian header itu ada namanya ada border enggak? Nah, enggak ada sayangnya. Jadi ada border itu biasanya berada di bagian advance ya. Coba dicek dulu, saya cek dulu di sini. Border, kemudian warna bordernya. Misalnya di situ kita buat supaya pojok-pojoknya melengkung ya. Ini saya matikan dulu. Ya. Coba dicek tuh di sana. Saya buat angkanya, saya perbesar. Nah, lihat. Itu saya buat menggunakan 15 misalnya ya. Nah, topnya 15 berarti untuk top dengan right ya. Top right-nya saya buatkan 15 misalnya. Nah, jadi ada lengkungannya di situ. Artinya yang bawah pun juga sama ya. Kalau bawah itu berarti posisinya mana?
Berarti kita pilih dulu yang bawah gitu ya. Kita pilih dulu yang bawah. Berarti bordernya di bottom ya, bottom Butang ya. left itu ya. Itu juga sama berarti 15 juga. Kemudian left juga sama 15. Nah, sehingga dia akan melengkung begitu. Artinya lebih lebih nyaman dilihat daripada bentuknya Ya. lancip begitu di sudut-sudutnya. Jadi kalau kita buat kayak apa menu khusus untuk pendaftaran begini, pakai ini ya Pak. Kayak punya Menara itu Bapak buatnya pakai ini atau bukan ya? Yang mana? Yang kayak kemarin yang form pendaftaran itu Pak.